Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya suka menjadi relawan saat ada Maulid Akbar di Al-Bahjah Suka apa? dan Buya. Suka apa? Menjadi relawan saat ada Maulid Akbar di Al-Bahjah Pusat dan Buya. Tetapi kelakuan dan perkataannya ke suami kasar dan suka pinjol utang ke sana ke sini. Ikut pengajian MCR atau pengajian Buya cuma buat story, tapi tidak diambil ilmunya. Saya juga sempat mau curhat ke Buya, tapi saya nggak jadi datang ke pondok karena mungkin istri saya akan berubah. Tapi ternyata tidak. Kayaknya istri saya kalau habis pengajian Buya kayak mempunyai kunci pintu surga. Suaminya yang awam tentang agama jadi serba salah. Bagaimana solusinya Buya? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Yang pertama, ya nggak bener dia. Pengajian hanya dibikin story, bikin apa? Bikin apa tadi? Untuk apa? Status atau segala macam. Pengajian bukan itu karena Allah. Tolonglah kalau Anda sudah berani berjuang, harus membuat perubahan di rumah dong. Akhlak yang baik sama suami, akhlak yang baik sama keluarga, akhlak yang baik sama sesama. Pinjol tadi kan riba. Mungkin dia itu di dalam pengajian pun main handphone dia, nggak pernah ngaji beneran. Sudah ditegesin jangan urusan riba, masih urusan riba. Ini nggak benar seperti itu. Harus berusaha dan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Kalau sudah menjadi pejuang relawan dengan ketulusan kekhusyuan, berniat bercita-cita untuk membuat perubahan dalam dirinya sendiri. Kemudian juga kami juga ingin mengingatkan suaminya, sebetulnya sepertinya istri Anda itu gampang untuk diselesaikan permasalahannya kalau dia punya contoh yang baik. Karena sepertinya Anda menghadiri majelis pun belum pernah, mau datang aja masih mikir kan. Dia mau datang saja masih mau datang, harapannya istriku berubah. Anda datang aja ke majelis nggak usah pakai ngomong, istri Anda berpikir suamiku juga belajar sama-sama, ilmunya sama, kenapa beda? Anda belajar tambah baik, istri Anda mikir suamiku ngaji kok tambah baik, padahal dia adalah junior saya senior. Mikir permasalahannya Anda juga nggak pernah ngaji barangkali, wallahualam, kan begitu ya. Sebab dari pertanyaannya pun Anda sebagai seorang hanya melihat istri yang ngaji, bukan. Anda ikut ngaji, nanti Anda berubah. Kalau istri Anda cerita ngomong kasar, mohon maaf, saya memang santri baru di Buya, mohon maaf. Mikir dia, kok sih ya Allah, perasaan Buya ngelarang pinjol. Kalau saya memang yang mungkin santri baru masih takut, apakah santri lama jadi berani nanti kepada Allah? Kan mikir, jadi yang lembut. Nah, sekarang Anda pengen negur dia, tapi Anda tidak pernah memberi contoh. Nah, ini perlu, dua-duanya perlu kritisi. Yang hadir pengajian tapi nggak berubah, kami kritisi, ayo berubah. Jangan hanya action tok, semangat. Tapi kalau bukan karena Allah pasti ada petaka nanti. Artinya kalau bukan karena Allah pasti apa yang dicari? Ya dunia, sanjungan dan sebagainya, keuntungan dunia dan seterusnya. Bisa jadi semacam itu. Kalau bukan karena Allah tuh hasilnya macam-macam kejelekan. Dan tandanya tidak karena Allah, tandanya bukan karena Allah adalah tidak mengambil faedah daripada apa yang dilakukannya. Kemudian Anda sebagai seorang suami tentu sangat tepat kalau Anda memberikan contoh. Oke lah, istriku, Anda ngaji, saya ikut ngaji, saya ingin menjadi baik. Mikir sang istri nanti, sebab apa? Sama-sama sudah ketahuan omongan di masjid apa, saya ini. Nah kok saya ngelanggar lagi, kan malu sendiri. Karena istri Anda berarti pede banget, Anda tidak bakal tahu Buya ngomong apa, kan begitu. Alah, nggak ngerti yang cara ngaji, biarin deh. Nggak bakal tahu mau nasihati apa nanti. Nah, kan gitu ya. Jadi Anda juga ikut ngaji, insya Allah. Kalaupun ternyata Anda juga sudah jamaah rajin di sini, yuk didudukkan bersama di sini. Kenapa istri Anda semacam itu? Diingatkan yang baik dan bukan dengan caci maki, bukan dengan olok-olokan. Anda perlu diskusi. Kenapa harus seperti itu? Takut kepada Allah. Nasihati yang lembut. Barangkali dengan bisikan-bisikan Anda yang lembut itu justru lebih menarik daripada nanti harus didudukkan oleh siapapun. Jadi juga jangan Anda dendam dengan istri. Istrimu adalah istrimu, adalah tempat memadu kasih. Nah, maka Anda perlu bicara baik-baik. Cuman nih pertanyaan semacam ini sepertinya bukan dia saja, banyak. Sebelumnya juga ada kurang lebih kayak begitu tuh. Tapi kebalikannya, laki-laki, perempuan yang ngadu. Masya Allah Bu ya,
suami saya mah baik banget, soleh banget. Kalau sudah ngomong suami soleh banget kan bangga kita. Terus cuman Buya Masya Allah, dia tidak pernah mikirin nafkah saya. Terus ya nggak pernah pengajian mungkin. Akhirnya kita kritik, mungkin salah berguru dia, ngajinya di mana? Sama Buya. Nah, wah ini kan kurang ajar ini berarti sama Buya. Bahkan termasuk duduknya tidak paling belakang-belakang amat ya. Berarti bukan yang di belakang. Ini repot ini. Akhirnya kita tegur. Anda senang ngaji tapi telan melantarkan istri ya sama kayak model begitu. Ada orang model begitu. Wah, perempuan ngajinya banyak tapi sampai di rumah tuh serem. Kalau hadir pengajian tuh masuk senyumnya ke sana kemari. Wah, akrabnya sama temannya, riang gembira, Masya Allah. Semuanya keluar senyumnya. Sampai pulang ke rumah taringnya yang keluar. Ada perempuan begitu tuh. Jangan Anda seperti itu. Itu perempuan keblinger. Ada seorang suami juga begitu. Kalau majelis ustadz kiainya itu, ustadznya itu dikejar ke sana kemari. Semangat. Wah, paling pertama dan sebagainya. Tapi ternyata hanya untuk berlari dari tanggung jawab. Biar gak disalin sama istri kalau gak cari kerja, gak cari nafkah. Itu adalah laki-laki dungu itu. Dungu betul. Istrinya suruh di pasar. Pasar bersama gak ada masalah, ngaji bersama. Tapi yang gak benar adalah zalim. Dia enak-enak ngaji, istrinya suruh bekerja. Apalagi nanti alasannya ikut dakwah Buya Yahya, kan kacau namanya itu. Atas nama kita lagi, wah, nggak enak itu. Nggak boleh seperti itu. Ayo yang jujur, suami yang benar, istri yang benar. Kalau Anda sudah kenal majelis mulia, berusaha untuk menjadi mulia yang sesungguhnya. Belajar, semua belajar. Yang bisa senyum di sini kepada suamimu lebih 3 kali senyum, lebih 7 kali senyum. Yang bisa ramah dengan temannya, harus bisa ramah dengan istri, dengan suami dan seterusnya. Itulah keindahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.